Apa yang terbesit dalam pikiran kalian setelah melihat beberapa cuplikan tadi? Ya benar, mengingatkan kita di mana kita masih anak-anak, secara otomatis pikiran kita seakan membawa diri kita ke masa itu. Kenangan pada masa kecil takkan pernah terlupakan, hari-hari dan waktu yang kita lewati saat masih anak-anak akan selalu membekas di hati. Masing-masing dari kita pun pasti punya kisah atau cerita paling membekas soal masa kecil itu. Masa kecil atau masa kanak-kanak bisa jadi masa paling indah dalam hidup manusia. Bermain bola, berenang, kejar-kejaran, bersepeda. Banyak hal yang bisa membuat kita bahagia meski dengan cara-cara yang sederhana. Sayangnya, tumbuh dan beranjak dewasa cenderung menjadikan kita lupa akan masa itu. Pernah terpikir, betapa sulitnya kita mengingat memori masa kecil? Seolah-olah, kenangan indah semasa anak-anak hilang begitu saja dan terlupakan. Padahal, kita ingin sekali mengenang apa yang terjadi waktu kita masih kecil. Rupanya, hal ini disebut dengan infantile amnesia. Pemirsa setia, kali ini kita akan membahas infantile amnesia. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Infantile amnesia adalah ketidakmampuan orang dewasa untuk mengingat situasi dan peristiwa yang terjadi sebelum usia 2-4 tahun. Perkembangan kognitif pada otak dituding memicu efek pada penyajian dan penyimpanan memori awal manusia. Hal ini disebabkan karena sistem limbik yang tidak berkembang, khususnya di bagian amigdala dan hipokampus, di mana ingatan disimpan secara kimia di otak. Itulah kenapa, orang dewasa sulit mengingat apa yang terjadi ketika kita masih anak-anak. Amnesia infantil adalah kondisi lupa yang membuat penderitanya tidak bisa mengingat sama sekali, sampai kapanpun ironisnya. Amnesia infantil diderita oleh semua orang di dunia ini. Proses penghapusan ini terjadi ketika otak mulai tumbuh berkembang, di mana sel-sel baru secara alami akan menghapus ingatan-ingatan yang sudah lama tersimpan. Amnesia infantil dikenal dengan amnesia masa kecil. Ini merupakan ketidakmampuan orang dewasa mengingat kenangan dari usia 4 tahun atau kurang. Apa yang menyebabkan infantile amnesia terjadi? Teori dari Sigmund Freud mengatakan bahwa infantile amnesia disebabkan oleh represi ingatan traumatis yang terjadi dalam perkembangan psikoseksual awal anak. Ketidakmampuan dalam mengingat ketika bayi dan balita disebabkan memori yang belum sepenuhnya terbentuk. Ada pula teori yang mengatakan bahwa sel-sel otak anak terus bertambah sepanjang waktu, sehingga sel baru akan merusak sel lama yang sudah terbentuk. Akibatnya, sebagian ingatan masa kecil kita akhirnya hilang. Perempuan memiliki ingatan lebih awal dari laki-laki. Berbicara soal memori, rupanya anak perempuan memiliki ingatan yang lebih awal terbentuk dibanding laki-laki. Ini karena ibu memiliki gaya yang lebih rumit, evaluatif dan emosional. Pada anak perempuan yang terbukti menghasilkan ingatan masa kecil yang lebih detail. Hal ini juga berkaitan dengan ikatan emosional, bonding, antara anak perempuan dan ibu yang lebih kuat. Di sisi lain, laki-laki menunjukkan bahwa memori mereka lebih fokus pada diri sendiri, self-center, serta memiliki ingatan yang lebih negatif dibanding perempuan. Beberapa metode untuk mengingat kembali memori masa kecil. Setidaknya, ada 3 metode yang bisa dilakukan untuk mengingat memori masa kecil kita. Di antaranya, cued recall, free recall dan exhaustive recall. Yang pertama, cued recall dilakukan dengan cara memberi peserta sebuah kata, lalu peserta merespon dengan ingatan pertama terkait kata itu. Namun, kelemahannya, kita sulit mengetahui apakah ini memori awal atau memori pertama yang tercetus di pikiran. Kedua, free recall merupakan proses di mana peneliti meminta ingatan awal dan memungkinkan peserta untuk merespons dengan bebas. Ketiga, exhaustive recall, peserta diminta untuk merekam semua kenangan yang dapat mereka akses sebelum usia tertentu. Namun, seperti namanya, metode ini bisa dibilang melelahkan, karena peserta diminta untuk menghabiskan berjam-jam mencoba mengingat peristiwa dari masa kecil mereka. Keterkaitan antara kemampuan mengingat dan kepribadian. Lantas,
Apa keterkaitan antara kemampuan mengingat dan kepribadian seseorang? Studi menunjukkan bahwa ingatan pertama individu secara signifikan mencerminkan sifat dan kepribadian. Orang-orang yang mengungkapkan ingatan lebih terperinci, cenderung lebih terbuka di kehidupan sehari-hari. Hal ini juga mengisyaratkan keterbukaan dan keramahan mereka pada orang lain. Sekian informasi sederhana yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk pemirsa setia. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya dari channel kami. Terima kasih.